Iya tentu emak-emak itu masuk, tetapi emak-emak bukan menjadi prioritas pertama kita, karena seperti kita bilang kita di depan sini kan milenial semua nih, milenial dan Gen Z. Fokus utama kita ya kepada Gen Z dan milenial, karena tidak mungkin kita masih umurnya di bawah emak-emak itu kita bilang ayo dong kita seperti mengajari dia atau mau memberi ilmu atau gimana kan gimana sekalian aja masih Gen Z dan ini gitu, mungkin gitu. Boleh ditambahin mungkin ya? Iya, generasi muda. Mungkin boleh ditambahin. Yang dimaksud di sini adalah generasi milenial dan Gen Z itu biasanya adalah mereka itu kaum yang bekerja. Biasanya kalau orang sudah bekerja malam kan udah capek tidur dan dia kelupaan males apa sih kita milih presiden juga nggak ada kontribusinya buat kita. Nah generasi ini sih sebenarnya yang menjadi sasaran kita, artinya generasi golput di mana memang dia yang memiliki suara terbanyak. Tanpa kita sadari sebenarnya generasi golput itu di Indonesia itu hampir 35% ya, dan itu adalah semua bekerja dan juga anak muda di mana mereka lebih asik dengan gadgetnya sendiri daripada berkontribusi kepada bangsa Indonesia gitu. Nah, sekarang kan pertanyaan saya tadi, kan beliau bilang pernah golput. Ya. Berarti kan dia sekarang mau speak up. Iya. Berarti kan menjadi contoh. Iya. Ya kan, berarti kan ada hal yang mendasar yang harus dilakukan. Kenapa? Pasti ada something yang mendrive sesuatu itu supaya I have to do something. Yes. Aku harus melakukan sesuatu nih. For apa? Not just for me. Gitu kan? Kalau misalnya Soekarno bilang kan kita lebih baik orang-orang yang berdukung ngomongin negara daripada buku-buku cuma mikirin diri sendiri. Waktu. Ya kan Founding Father bilang begitu. Soekarno bilang begitu. Daripada cuma mikirin main game doang atau apa sendiri pribadi. Akhirnya apa? Kalau semua bayangin kalau ini lebih banyak lagi anak-anak muda cuma mikirin ini, nggak mikirin orang lain. Nanti kalau terjadi apa-apa, dia cuma di rumah doang apa-ngapain, nggak membantu. Ya. Nah itu makanya kita harapkan supaya, ayo nih anak-anak nih banyak banget nih contoh-contoh kita nih, ketua milenial kita nih, ketua Gen Z kita, bahkan dari sekjen kita juga. Ini artis udah punya nama, udah punya kesibukan, masih muda tapi masih mau untuk melakukan suatu hal yang berharga. Ini bukan suatu hal yang bisa diselesaikan. Kenapa? Ini masa depan kita loh, Mas. Ya. Karena mungkin saya tambahkan lagi satu lagi ya. Karena kita kalau saya lagi diskusi ya sama mahasiswa ini segala macam, mereka bilang kayak sekarang enak ya ke Surabaya tuh udah cuma 7 jam 8 jam aja segala macam. Nah kita relate dan berdiskusi, oh iya karena apa? Karena presiden kita peduli dengan pembangunan infrastruktur, makanya kita ngasih tahu kita milih presiden nanti ke depannya itu tidak boleh sembarangan, dalam arti harus benar-benar kita aktif. Karena apa? Kalau satu suara saja hilang itu bisa merubah berapa persen, makanya kita ingin semuanya hadir dan semuanya benar-benar mencoblos. Itu adalah prioritas utama kami. Nah apalagi gini ya, kalau kita ngambil sesuatu itu nggak bisa cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Betul. Ya kan? Itu perlu berapa tahun, puluhan tahun sehingga akhirnya bisa ada impact-nya gitu loh. Karena kan semua itu butuh proses. Nah ini anak muda ini kan sekarang ini kita pakai gadget. Dulu kan nggak biasa secepat ini. Dulu masih pakai telepon, pakai pager. Sekarang sudah percepatan. Dan bayangin kalau basicnya rusak, basicnya misalnya zaman tech-nya atau teknologinya rusak, kita akhirnya nggak bisa memakai ini. Ya kan? Nah itulah sekarang. Berarti segala hal ini harus benar-benar by design, ya kan? Atau blueprint. Maka selalu ditanyakan ya anak Gen Z, blueprintnya apa sih untuk masa depan kita? Kita sih nggak mikirin mau siapa presidennya, tapi presidennya bisa nggak menjalankan blueprint untuk kesejahteraan kita nih anak-anak milenial? Ya kan, supaya kita bisa terus produktif. Apa sih hal-hal yang bisa dilakukan? Nah ini wadah-wadah yang ini di samping kita ini udah ada milenial Gen Z yaitu Elina Job, tapi kedepannya mungkin karena dia yang pionir ke depan sadar betul akan pentingnya politik dan pentingnya kita turut langsung dalam pemilu. Kedepannya mungkin akan banyak artis-artis lain yang akan bergabung sesuai dengan gerakan kita yang semakin masif dan semakin aktif nantinya. Mungkin gitu. Mungkin segitu aja. Oke. Terakhir. Kita bukan cuma sekarang, sudah berjalan dari sebelumnya. Ini sudah berjalan. Sekarang kita menjadi clear. We are here to do something. Kita anak muda yang mau melakukan sesuatu untuk perubahan. Satu lagi. Terakhir, apakah sasarannya hanya di kota-kota besar aja atau mungkin bisa jadi yang 35% itu dari daerah-daerah yang tidak terjangkau? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir menarik. Jadi seperti diketahui kita sampai di provinsi terbaru aja di Papua Tengah kita sudah memiliki jargon-jargon milenial.
justru bukan di kota-kota besar saja, justru di kota-kota kecil itu adalah fokus kita. Karena apa? Kota-kota kecil itu banyak yang belum terakses oleh media sosial atau HP ya. Karena maka itu agen-agen kita seperti di Papua Tengah, Papua Pegunungan, provinsi-provinsi baru itu kita sudah kasih misi khusus kepada mereka, sentuhlah masyarakat yang belum mengetahui apapun, karena banyak yang benar-benar mulai dari nol gitu. Mungkin pertanyaan terakhir itu kita jawab sekali lagi. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di acara sore hari ini. Ada tambahan sedikit. Mungkin ada satu tambahan ya. Jadi kita tahu di 2024 ini pemilihan umum itu 60% rata-rata generasi Z dan milenial pemilihnya. Jadi sesuai sama misi kita, generasi Z dan generasi milenial mengawal pemilu di 2024. Jadi misi jargon sendiri untuk kedepannya itu akan ada visi misinya ke milenial dan Gen Z. Nanti di daerah-daerah itu akan ada pengawalan untuk memantau. Kita akan mengajak generasi milenial dan Gen Z di semua provinsi Indonesia untuk memantau secara independen di setiap TPS-TPS. Seperti itu. Jadi karena kita tahu, kita sadar diri bahwa kita ini Gen Z atau milenial kita itu sebagai ahli waris untuk generasi bangsa ke depannya. Ya. Generasi ahli waris ke depan untuk membangun Indonesia ini lebih maju. Seperti itu. Jadi kita tahu Pak Jokowi pernah bilang bahwa Indonesia ini harus bisa berdiri di kaki sendiri. Dan ahli warisnya kita ini untuk 2024 ini penentuan bahwa kita itu generasi milenial dan generasi Z ini harus bisa berkolaborasi untuk kedepannya, seperti itu. Mungkin itu aja penambahannya, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan media sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke.